Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didiaka Ramadan, NIM A11 2023 149997. Nah, di sini saya akan menjelaskan program mengenai klasifikasi spesies penguin menggunakan KNN. Nah, di sini kita akan menggunakan Streamlit nantinya untuk memprediksi jenis atau spesies penguin melalui beberapa fitur untuk fitur fisik dan lain-lain. Kita menggunakan KNN. Nah, untuk langkah yang pertama kita untuk memuat datasetnya dulu. Kita menggunakan dataset penguinsize.csv. Nah, ini untuk datasetnya ada 345 baris. Nah, di sini kita menggunakan import pandas. Di sini kita mengimportkan library pandas, kemudian memanggil fungsi untuk kemudian df pd csv ini untuk membaca file csv bernama penguinnya tadi yang ini. Kemudian print df ini untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Nah, ini kita menampilkan 5 data awal. Nah, kemudian kita masuk ke inspeksi data awal. Nah, di sini printf bentuk data frame df-shape. Ini untuk menampilkan bentuk data frame dalam format jumlah baris, kemudian jumlah kolom. Ini untuk info data frame, kita mencetak teks judul info data frame. Kemudian ini untuk menampilkan. Nah, ini untuk hasilnya. Ini kolom itu untuk yang jenis-jenis ininya tadi. Kemudian ini untuk data type-nya ada 2, objek dan float 64. Ini jumlah memori yang terpakai sekitar 18,9 KB. Ini adalah nilai yang hilang per kolom. Nah, ini untuk menangani nilai yang hilang tadi. Di sini mengidentifikasi dan menangani nilai-nilai yang hilang dalam dataset. Misalnya dengan imputasi atau mengisi dengan nilai rata-rata, median atau modus atau penghapusan baris kolom. Nah, ini untuk ngelooping setiap nama kolom numerik yang ingin diimputasi. Kemudian ini untuk mengisi nilainya yang kosong. Kemudian untuk menemukan nilai rata-rata. Ini untuk mengisi nilai kosong yang pada kolom seks dengan nilai yang paling sering muncul atau modus. Nah, ini untuk menampilkan. Ini untuk mengecek dan menampilkan jumlah nilai kosong per kolom setelah imputasi. Nah, ini untuk hasilnya berbeda dengan yang tadi ya. Ini untuk encode fitur kategorikalnya. Di sini subtasknya adalah mengubah fitur kategorikal, misalnya spesies, Iceland, sex menjadi format numerik yang dapat dipahami oleh model mesin learning. Kita menggunakan teknik label encoding atau one hot encoding. Nah, ini kita mengimpor label encoder untuk mengubah data menjadi angka. Kita ini memuat objek encoder atau alatnya, kemudian kita mengubahnya menjadi angka. Ini untuk mencetak. Ini untuk mengubah kolom kategori Islam dan seks menjadi beberapa kolom. Ini untuk menampilkan. Nah, untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk penskalaan fitur. Subtasknya di sini adalah menerapkan penskalaan fitur. Misalnya standar scaling pada fitur-fitur numerik untuk memastikan semuanya memiliki rentang yang seragam. Ini penting untuk algoritma berbasis jarak seperti KNN. Kita mengimport library standard scaler untuk menormalkan fitur numerik. Ini untuk mengidentifikasinya.
Ini untuk membuat objek scalar untuk proses sebelum proses standarisasinya. Ini untuk penskalaan pada fitur numerik dari Xtrain. Kemudian ini untuk fit scalar di data train, ini untuk memberi nama. Kemudian ini untuk menjaga indeks sama seperti Xtrain agar align saat concat. Ini membuat data frame baru dari hasil scaling untuk data testnya. Ini untuk transform data test memakai parameter main dan SDT dari train. Ini untuk memberi nama, kemudian ini untuk menjaga indeks. Ini untuk menggabungkan kolom numerik, kemudian ini bagian numerik scalet plus bagian non numerik untuk data dummy atau boolean asli. Ini untuk proses untuk data testnya. Kemudian ini untuk hasilnya. Nah, untuk hasil yang didapatkan kita seperti ini. Nah, untuk kemudian bagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Untuk subtasknya sendiri ini untuk membagi dataset menjadi set pelatihan atau training set dan testing set untuk melatih dan mengevaluasi model. Kita mengimport fungsi membagi dataset menjadi data latih untuk data train dan data uji. Kemudian ini untuk X, ini dan Y. Ini untuk membagi X dan Y menjadi data train dan tes sekaligus. Kita menggunakan 20% sebagai data tes dan 80%-nya untuk data train. Ini untuk pembawaan random state-nya tuh 42 dan ini untuk menampilkan hasil dan ini untuk hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah latih dan evaluasi pengklasifikasi KNN dengan penyetelan hiperparameter. Melatih model klasifikasi KNN pada data pelatihan yang sudah diskalakan dan melakukan penyetelan hyperparameter untuk menemukan nilai K terbaik, kemudian mengevaluasi kinerjanya pada data pengujian. Nah, ini untuk import library-nya. Ini untuk mendefinisikan rentang nilai n neighbor untuk yang dicari. Ini inisialisasi pengklasifikasian KNN. Ini inisialisasi grid search CV dan sesuaikan dengan data pelatihan. Ini untuk mendapatkan model KNN yang terbaik. Ini untuk memprediksi data pengujian. Ini untuk menghitung akurasi. Ini untuk mendapatkan confusion metriknya. Nah, kita mendapatkan keakurasian terbaik di 0,9855% atau ini sekitar 98%. Nah, ini untuk confusion metriknya untuk klasifikasi KNN terbaik. Kemudian yang terakhir adalah simpan model dan komponen pra-pemrosesan. Ini adalah untuk menyimpan hasil yang telah dilatih tadi. Oke, kemudian kita akan masuk ke aplikasinya langsung. Di sini kita menggunakan Streamlit-nya itu. Dan ini untuk kodenya. Ini untuk kode library import Streamlit, Pandas, Joblib yang tadi itu. Ini untuk memuat dataset di dalam aplikasi ini. Ini untuk menangani nilai yang tadi. Ini untuk muat label KNN yang terlatih, kemudian label encoder, standar scalar, dan nama kolom fiturnya.
Oke, langsung saja kita masuk ke contoh aplikasinya ini. Di sini kita akan memprediksi. Sebelumnya di sini tuh kita ada menggunakan beberapa fitur untuk panjang kulmen, kedalaman kulmen, panjang sirip, massa tubuh, kemudian pulau dan jenis kelamin. Ini adalah hasil untuk yang diinputkan. Ini kita memberi judul aplikasi prediksi spesies penguin. Kita akan coba memprediksi, kita sesuaikan dengan datasetnya ini ya. Kita contoh akan memprediksi ini penguin jenis gento. Kita pakai data di baris ke 230. Kita masukkan urutannya. Kini pulaunya sudah betul Bisco. Ini 43,3, 43,3, kemudian 13,4, kemudian 209, untuk beratnya kita di 4.400. Untuk jenis kelaminnya kita female. Kita prediksi. Nah, kita prediksi mendapatkan hasil spesies penguin gento. Di sini untuk spesies penguinnya sudah betul di gento ini. Kita coba pakai data lain untuk testing yang kedua. Kita menggunakan data di baris 171. Ini yang akan menghasilkan penguin chinstrap. Kita masukkan untuk pulaunya pulau Dream. Jenis kelaminnya female sudah betul. Kemudian untuk ini yang 58, kita jangan buat terlalu akurat ya. 58, kemudian 17,8, satu, kita bikin 182 saja, tidak masalah. Ini untuk BB nya di angka sekitar 3.700. Kita prediksi. Nah, di sini mendapatkan hasil penguin chinstrap. Jadi untuk keakurasian prediksi ini di angka 98%, atau hampir akurat. Cukup sekian penjelasan aplikasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.